Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sentence type atau jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum saya mulai, kita mungkin sudah tahu ya, ada beberapa jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti dalam bahasa kita Indonesia ada beberapa jenis kalimat seperti kalimat sederhana, kalimat majemuk, kalimat majemuk bertingkat. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada kalimat jenis-jenis kalimat seperti itu ya. Seperti ini ya. So yang pertama namanya simple sentence. Yang kedua ada compound sentence. Yang ketiga ada complex sentence. Yang keempat ada compound complex sentence. Nah, ada 4 jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Kita akan pelajari sama-sama. Nah, sebelum kita mulai pelajari, terlebih dahulu silahkan di-subscribe channelnya Dosen English. Baik, kita akan langsung pelajari yang pertama namanya simple sentence atau kalimat sederhana. Apa sih kalimat sederhana atau simple sentence itu? Adalah a simple sentence contains a subject and a verb. Jadi kalimat sederhana dalam bahasa Inggris itu terdiri dari subjek dan verb, minimal ada subjek dan verb. Nah, itu disebut kalimat sederhana. Ya. Yang kedua, it express a single complete thought that can stand on its own. Jadi kalimat sederhana itu adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri, ya, yang dia memiliki ide sendiri tanpa dia diterangkan oleh kalimat lain. Nah, dia sudah memiliki meaning. Mudahnya begitu ya. Jadi kalimat sederhana itu adalah kalimat yang memiliki minimal satu subjek dan satu verb, ya, dan bisa berdiri sendiri, membentuk arti sendiri. Begitu ya. Contohnya adalah seperti ini. The baby cried for the food. Baby ini subjek, cried ini verb. Nah, ini disebut kalimat sederhana ya. There is a subject and a verb. Jadi ada satu subjek dan verb that express a complete thought, yang mengekspresikan sebuah meaning. Ya. Jadi ada satu kata kerja dan juga ada satu verb. Nah, itu dia disebut kalimat sederhana. Contoh kedua, Professor Maple's intelligent students completed and turned in their homework. Ini kok ada dua kata kerja, katanya tadi kalimat sederhananya hanya satu verb dan satu subjek ya. Jadi kalimat sederhana tidak selalu hanya memiliki satu kata kerja dan satu subjek ya ini. A simple sentence does not necessarily have to be short. Jadi kalimat sederhana atau simple sentence ini tidak selalu dalam redaksi pendek gitu maksudnya ya. It can have an adjective. Jadi kadang-kala juga ada tambahannya adjektif, ada tambahannya adverb dan lain sebagainya ya. In this case, there are two verb. Jadi tadi ya contohnya ini ada dua kata kerja. Completed and turned, ini dua kata kerja. Tapi ini tetap disebut simple sentence. Kenapa? Nah, the sentence express one complete thought. Jadi karena meskipun ada dua kata kerja, tetapi dia masih mengekspresikan satu meaning. Nah, jadi ya satu ide. Ya, jadi kalimat yang memiliki dua atau lebih kata kerja, tetapi idenya masih sama, maknanya masih ininya masih sama. Dia masih dikatakan a simple sentence. Gitu ya. Contoh ketiga, Megan and Ron ate too much and fell sick. Nah, ini apalagi? Jadi, although there are two subject and two verb, meskipun di sini ada dua subjek ya, Megan dan Ron, dan juga dua kata kerja, ate and sick. Ini sudah banyak sekali subjek dan verbnya. Tetapi it is still a simple sentence. Tapi ini masih dikatakan simple sentence because both verbs share a same subject and express one complete thought. Ya, jadi ini masih disebut kalimat sederhana karena dua kata kerja ini masih menjelaskan subjek yang sama, begitu intinya ya. Subjek yang sama dan tetap mengekspresikan satu ide, ya, satu ide tertentu. Ini dikatakan a simple sentence. Begitu ya, kurang lebihnya.
Selanjutnya kita masuk ke compound sentence. Compound sentence ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih cocoknya kalimat majemuk gitu ya. A compound sentence has two independent clause. Jadi compound sentence itu adalah kalimat yang memiliki dua independent clause. Apa sih independent clause itu? Independent clause is a part of a sentence that can stand alone because it contains a subject and a verb and expresses a complete thought. Jadi independent clause itu adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Jadi namanya independent itu ya, dia bisa berdiri sendiri. Independent clause adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri karena dia sudah ada subjek sama verbnya sendiri, begitu ya, dan membentuk arti sendiri. Begitu ya, paham ya? Jadi compound sentence minimal memiliki dua independent clause. Selanjutnya, basically a compound contains two simple sentence. Ya, mudahnya adalah compound sentence atau compound sentence ini memiliki dua kalimat sederhana, two simple sentence. Mudahnya begitu ya. Jadi kalau tadi hanya satu kalimat membentuk arti, ini dua kalimat. Itu dikatakan compound sentence. This independent clause, jadi dua independent clause ini, dua kalimat yang bisa berdiri sendiri ini biasanya digabungkan dengan conjunction, ya. Seperti contoh for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, jadi dua kalimat tersebut biasanya digabungkan dengan conjunction. Itu namanya compound sentence. Contohnya seperti ini. The shoplifter has stolen clothes. So he ran once he saw the police. Nah, jadi both sides of the conjunction so are complete sentence. Ya, jadi sebelum conjunction so ini ya, the shoplifter has stolen the clothes. Nah, ini adalah kalimat pertama atau independent clause pertama. Kalimat ini bisa berdiri sendiri. Tanpa ada kalimat dua, dia sudah membentuk arti sendiri. Nah, tetapi dilanjutkan dengan kalimat kedua. He ran once he saw the police. Jadi dia lari ketika dia melihat polisi. Nah, conjunction so ini menghubungkan klausa satu dengan klausa yang lain. Jadi ada dua independent clause ya. Nah, ini yang disebut compound sentence ya. Jadi kalimat pertama sudah bisa berdiri sendiri. Ini ya, the shoplifter has stolen the clothes. Ini kalimat pertama. Terus dilanjutkan kalimat kedua, he runs when he saw the police. Nah, ada kalimat keduanya ya, dan digabungkan dengan conjunction so. Bisa dipahami ya, jadi ada dua kalimat, dia bisa berdiri sendiri, terus digabungkan dengan conjunction. Itu namanya compound sentence. Lagi contohnya, they spoke to him in Spanish, but he responded in English. They spoke to him in Spanish. Nah, ini adalah satu kalimat sendiri. Satu kalimat yang berdiri sendiri. Andai kata tidak dilanjutkan kalimat yang lain, dia sudah bisa membentuk arti sendiri. Ya, tetapi dia gabung atau lanjutkan dengan klausa lain. He responded in English. Dia merespon dengan bahasa Inggris. Nah, digabung dengan conjunction. But, begitu ya. Nah, this is a compound sentence that use a conjunction. Ya, to spare two individual clause. Nah, ini namanya compound sentence. Jadi, bisa dipahami ya. Nah, jadi sekali lagi, compound sentence adalah kalimat yang memiliki dua independent clause. Ya. Minimal dua independent clause. Memiliki dua kalimat yang bisa berdiri sendiri. Biasanya dia digabung dengan conjunction. Oke. Yang ketiga adalah complex sentence. Namanya kalimat kompleks ya, kalimat yang kompleks begitu ya. A complex sentence is an independent clause joined by one or more dependent clause. Jadi complex sentence adalah sebuah kalimat yang bisa berdiri sendiri dan dia digabung dengan satu atau dua atau lebih dependent clause. Apa sih dependent clause itu? Dependent clause either lacks a subject or a verb or has both subject and a verb that does not express a complete thought. Jadi independent clause itu mudahnya kalimat atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri karena dia tidak memiliki kadang subjek atau juga kadang verb dan dia tidak membentuk arti. Nah, ini adalah dependent clause.
Dependent clause sekali lagi adalah kalimat atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dijelaskan kalimat lain. Itu ya, itu namanya dependent. Dia tergantung, ya, begitu. Artinya kalimat yang tergantung pada kalimat yang lain. Itu ya. Jadi complex sentence adalah sekali lagi adalah satu independent clause, adalah kalimat yang berdiri sendiri dan digabungkan dengan satu atau lebih dependent clause. A complex sentence always has subordinator. Jadi biasanya complex sentence ini selalu memiliki namanya subordinator. Hampir mirip kayak kata penghubung ya, tapi namanya subordinator ya. Seperti ini, as, because, since, after, although, when. Nah ini subordinator. Bisa di awal, bisa di tengah ya. Atau juga relative pronouns. Bisa who, that, which, whom yang memiliki arti yang gitu. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contohnya begini. After eating lunch at the Cheesecake Factory, Tim went to the gym to exercise. After eating lunch at the Cheesecake Factory. Nah, klausa yang pertama ini namanya adalah dependent clause. Klausa yang tidak bisa berdiri sendiri, gitu ya. Karena apa? Karena kan tidak ada subjeknya kan ya. Dia tidak bisa membentuk arti sendiri, dia harus dijelaskan oleh kalimat lain. Tim went to the gym to exercise. Nah, ini baru yang independent clause. Ya, jadi kalimat yang bisa berdiri sendiri. Jadi kompleks sentence mudahnya adalah kalimat yang memiliki satu independent clause, kalimat yang bisa berdiri sendiri, dan minimal satu dependent clause. Kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Independent clause is ini, Tim went to the gym to exercise. Subordinating clause before it is independent to the main dependent clause. If one were to say after eating lunch at the Cheesecake Factory, it would be an appropriate thought. Nah, artinya adalah, jadi andai kata kalimat ini berdiri sendiri, after eating lunch at the Cheesecake Factory, nah ini tidak disebut complex sentence ya, karena tidak dijelaskan oleh kalimat lain. Atau juga kalimat ini saja, Tim went to the gym to exercise. Nah, kalau yang belakang ini saja namanya adalah simple sentence ya. Jadi sekali lagi complex sentence adalah kalimat yang terdiri minimal dari satu independent clause atau satu simple sentence ya, dan dijelaskan dari klausa dependent. Apa sih klausa dependent itu? Klausa yang tergantung itu ya klausa yang tidak memiliki subjek atau verb, mudahnya begitu ya. Jadi ini ada verbnya tapi tidak ada subjeknya. Biasanya didahului oleh subordinate. Contoh yang lain, opinionated women are given disadvantages in societies that privilege male accomplishment. Nah, ini juga complex sentence ini. The subject opinionated woman and the verb are given ini. The first part of the sentence opinionated given ini namanya an independent clause. Nah, yang depan ini namanya adalah independent clause, klausa yang bisa berdiri sendiri tanpa dijelaskan kalimat lain pun dia sudah membentuk arti, gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan dependent, that privilege male accomplishment. Nah, ini subordinate-nya adalah relative pronoun tadi ya. Jadi ini adalah independent clause-nya, kalimat yang berdiri sendiri. Ini adalah dependent clause-nya. Bisa dipahami ya? Nah, begitu. Jadi mudahnya begitu, complex sentence itu. The woman who thought art history 210 was fired for stealing school supplies. Dependent clause in the sentence who thought art history. Nah, ini kalimat dependentnya adalah dari who ini. Who thought as dari ini. Kalimat independennya sebenarnya adalah ini. The woman was fired for stealing school supplies. Ini kalimat independennya, kalimat yang bisa berdiri sendiri. Ya, sekali lagi mudahnya complex sentence adalah kalimat yang kalimat yang memiliki satu independent clause dan minimal dua atau lebih dependent clause. Itu ya. Good. Yang selanjutnya yang keempat adalah compound complex sentence. Ya, tadi sudah ada compound sendiri, ada complex sendiri, ini digabung. Compound complex sentence has two independent clause, memiliki dua independent clause, memiliki klausa yang bisa berdiri sendiri, and at least one dependent clause, dan
memiliki minimal satu dependent clause, satu klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Klausa tergantung ya, begitu. Paham ya? Jadi kalau compound sentence ini hanya satu independent, tapi kalau compound complex ini memiliki dua independent clause, memiliki dua klausa yang bisa berdiri sendiri dan minimal satu dependent clause. Contohnya seperti ini. After the two soccer players lost their game, they joined their other treatments for lunch and they went to the movie. Nah, if we remove the dependent clause, jadi kalau kita hilangkan dependent clause-nya, ini ya, after two soccer players lost their game, nah kita hilangkan yang ini, we have compound sentence. Jadi kalau ini dihilangkan, ini ke depan dihilangkan, ini segini ini dihilangkan, ini jadinya adalah compound sentence. Nah, begitu ya. Jadi, tapi karena dia dijelaskan satu dependent clause, maka ini menjadi compound complex. Ada dua kalimat yang bisa berdiri sendiri dan dijelaskan satu kalimat yang tergantung. The dependent clause make this sentence compound complex. Jadi ini dependent clause ini ya, ini menjadikan kalimat ini compound complex. Nah, ini kalimat ini bisa berdiri sendiri, they join ini, terus they went to the movie. Nah, ini adalah dua klausa independent. Selanjutnya, the man believed in the system and he knew that justice would prevail after he murderer was sent to the jail. Sama kayak tadi ya. The man believed in a system, ini kalimat yang berdiri sendiri. He knew the justice would prevail, ini juga kalimat berdiri sendiri, memiliki dua independent clause. Terus dilanjutkan dengan dependent clause. After the murderer was sent to the jail. Nah, setelah subordinate after ini dia dependent kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri, namanya dependent clause. Nah, begitu tadi ya jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Sekali lagi ada simple sentence atau kalimat sederhana, ada compound sentence, majmuk ya, ada complex sentence, ada compound complex sentence, ada 4. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, itu tadi tentang jenis-jenis kalimat. Nah, untuk lebih memahami, nah bisa dikerjakan soal-soal ini. Nah, silakan diisi di kolom komen mana yang simple, mana yang compound, mana yang kompleks. Jawaban yang benar nanti akan saya tandai dengan tanda like. Begitu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.